Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Ragil Khairatunisfa dengan NIM D1C1230226. Di sini saya akan menjelaskan tentang polusi industri, yaitu polusi air. Polusi air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Contoh dari pencemaran air di sektor pertanian menyebabkan pencemaran air karena penggunaan pupuk berbahan kimia, seperti herbisida. Akibatnya akan tumbuh subur ganggang di atas permukaan air. Dan untuk contoh pencemaran air dari industri yaitu limbah pabrik yang dimana menghasilkan limbah organik yang berbau menyengat dan bahkan mengandung asam belerang. Karena limbah pabrik tersebut jika nantinya dibuang ke saluran air atau sungai, tentu saja akan menimbulkan pencemaran air dan merusak ekosistem yang ada. Kemudian contoh dari limbah rumah tangga seperti sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, contohnya seperti kulit bawang, kulit buah-buahan, dan sisa-sisa makanan lainnya. Dan sampah anorganik yaitu sampah plastik, gelas, atau kaleng, serta bahan kimia seperti deterjen yang juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air di tanah. Kemudian, prinsip pengolahan air limbah. Ada 3 prinsip. Prinsip yang utama adalah memandu pengolahan air limbah industri adalah pengurangan sumber dalam pengolahan air limbah. Contoh, dengan mengurangi timbulan air limbah di sumbernya, kita dapat secara efektif mengurangi beban pada tahap pengolahan selanjutnya. Contoh ini menangani keran yang bocor. Kedua, optimalisasi efisiensi, yaitu proses mengoptimalkan limbah dan secara efisien. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan, yaitu mengikuti setiap peraturan pengolahan air limbah industri. Pada prinsip pengolahan air limbah juga terdapat dua pengolahan, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Untuk pengolahan primer adalah proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi koloid serta penetralan yang umumnya menggunakan proses fisika atau proses kimia. Sedangkan pengolahan sekunder yaitu proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara biologis. Kemudian proses pengobatan. Proses pengobatan ini terbagi menjadi 2, yaitu pengobatan fisik dan pengobatan biologis. Untuk pengobatan fisik merupakan proses untuk memisahkan atau mengeliminasi zat-zat dengan konsentrasi tertentu tanpa mengubah bentuk zat secara kimiawi. Contohnya pengolahan fisik yang sering digunakan pada limbah B3 adalah filtrasi dan sedimentasi. Sedangkan pengolahan biologis, pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme atau lumpur aktif yang dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Kemudian, fasilitas pengobatan utama yaitu penyaringan, selanjutnya layar batang, pemotongan atau pencacahan secara mekanis, kemudian kominutor, penghapusan jaringan, kemudian ruang pasir, penyelesaian primer, dan pengendapan. Layar batang menahan puing-puing yang mengambang seperti kayu, kain perca, atau benda besar lainnya yang dapat menyumbat pipa atau merusak peralatan mekanis di bagian lain pabrik. Kominutor itu biasanya dipasang setelah saringan kasar rusak dan potong padat atau kain perca yang melewati bar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada polusi air. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.